Halo semua, selamat datang di channel Twist 12. Tempatnya membahas film-film dengan plot twist atau film-film dengan alur yang tak terduga. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas film berjudul Basic yang dirilis tahun 2003, yang diperankan oleh John Travolta dan Samuel L. Jackson. Film penuh intrik ini bercerita tentang investigasi menghilangnya beberapa tentara saat pelatihan. Film dimulai dengan dilepasnya 6 anggota tentara di tengah hutan dalam keadaan hujan lebat untuk misi latihan. Mereka dibagi menjadi 2 tim, dan hanya dilengkapi dengan senjata yang terbatas. 17 jam kemudian helikopter penjemput mulai mencari mereka, karena kontak mereka terputus 6 jam yang lalu. Helikopter mulai menyusuri hutan mencari mereka. Lalu terlihatlah salah satu dari mereka sedang membopong temannya. Tapi di belakang dia juga terlihat salah satu rekannya sedang menembakinya. Yang akhirnya terjadi baku tembak di antara mereka. Dan regu penjemput pun hanya berhasil membawa 2 orang yang selamat. Yang satunya mendapatkan perawatan di rumah sakit, dan yang satunya lagi sedang diinterogasi. Saat di ruang interogasi, ketika ditanya apa yang telah terjadi, dan di mana teman-teman dia yang lain, si tentara ini tidak berbicara sepatah kata pun. Dia hanya meminta kertas dan menuliskan pesan. Dia hanya akan bicara terhadap sesama ranger. Tidak ada pilihan, Kolonel Bill Style mencoba menghubungi Tom Hardy. Dia adalah anggota DEA yang sedang diselidiki kasus penyuapan. Tetapi dia juga seorang interrogator yang hebat, dan juga mantan ranger. Lalu Tom Hardy pun ditugaskan dengan Kapten Osborn untuk menginterogasi tentara ini. Tom Hardy diberikan data dari 2 orang tentara yang selamat. Dia adalah Ray Dunbar yang sekarang akan diinterogasi, dan Levi Kendall yang sedang berada di rumah sakit. Tom Hardy mulai menginterogasi Dunbar. Cukup sulit untuk membuat Dunbar bercerita. Tom mulai menanyakan tentang pimpinan latihan mereka, yaitu Sersan West. Tom menanyakan apakah Sersan West dan teman lainnya sudah meninggal semua. Dia pun mengiyakan. Tapi ketika ditanya apakah dia yang membunuhnya, dia hanya diam saja. Lalu Tom mulai menanyakan dari sisi lain. Dia bertanya, bagaimana pelatihan dengan Sersan West? Dunbar pun mulai bercerita. Bagaimana keras dan disiplinnya pelatihan di bawah Sersan West. Tapi ada satu orang yang paling tersiksa dengan Sersan West. Dia bernama Pike. Diceritakan pernah saat mereka latihan menyusuri hutan hingga memanjat tebing yang licin, Pike yang sudah sangat kelelahan, ketika memanjat sudah hampir sampai tujuan, tas bawaannya malah dilempar ke bawah oleh Sersan West, hingga Pike harus turun kembali mengambil tasnya dan memanjat lagi ke atas. Sebenarnya mereka semua juga tidak menyukai pelatihan yang dilakukan Sersan West, karena terlalu keras dan melelahkan. Lalu Tom menanyakan kembali kenapa Mueller ingin membunuhnya. Mueller adalah tentara yang terakhir terlibat baku tembak dengan Dunbar, hingga akhirnya Mueller meninggal. Mendapat pertanyaan itu, Dunbar kembali terdiam dan tak menjawab. Tom lalu pergi ke rumah sakit untuk menemui Levi Kendall, tentara kedua yang selamat. Tapi Levi tidak mau bercerita. Lalu Tom mengatakan kalau Dunbar sudah mulai bercerita. Tak berselang lama, akhirnya Levi pun memanggil Tom kembali. Dan dia pun mulai bercerita. Pada saat pelatihan di sana, dia melihat Sersan West telah meninggal akibat bom fosfor. Lalu mereka semua menuju ke camp untuk berkumpul. Di sana mereka mulai saling menuduh siapa yang telah membunuh Sersan West. Tak lama berselang, lalu Pike muncul dan mengatakan kalau dialah yang telah membunuh Sersan West. Lalu Pike langsung diikat oleh mereka. Tapi ketika malam hari, Pike terlihat berbicara dengan Dunbar. Kemudian Dunbar langsung ingin menembak Mueller, tapi disadari oleh Mueller, dan terjadilah baku tembak di antara mereka semua. Hingga menyebabkan semuanya meninggal dan menyisakan Dunbar yang membopong Levi dan dikejar Mueller dari belakang. Inilah ceritanya menurut Levi Kendall. Kapten Osborn tidak sepenuhnya percaya dengan cerita Levi, karena jika memang Dunbar yang melakukan semua, mengapa dia tetap menolong Levi? Tapi Tom bilang ini sudah selesai, dan dia akan segera melaporkan ini semua ke Kolonel Style.
Ternyata Kolonel Steele masih membutuhkan pengakuan dari Dunbar. Tom pun kembali menemui Dunbar dan mengatakan kalau Levi sudah menceritakan semuanya. Tapi Dunbar bilang itu semua pernyataan bohong. Malah Dunbar kembali menanyakan apakah sudah mengetahui masalah bisnis obat-obatan yang dijalankan Mueller. Tapi Tom terus mencecar Dunbar. Apakah benar dia membunuh Kapten West? Merasa terus disudutkan, Dunbar malah mengamuk dan memukul Tom. Tom yang kesal, merasa sudah tidak ingin melanjutkan ini. Tapi setelah perdebatan dengan Kapten Osborn, akhirnya Tom kembali lagi dan mulai kembali menanyakan Dunbar. Dunbar pun mulai bercerita versi dia. Menurutnya dia melihat mayat Sersan West dalam keadaan sudah meninggal akibat bom fosfor, dan badannya penuh luka tembak. Lalu dia pun pergi ke camp bersama Nunes. Sampai di camp hanya ada Mueller di sana. Lalu dia minta Mueller menunjukkan bom fosfornya, untuk membuktikan kalau bukan dia yang membunuh Sersan West. Ternyata Mueller masih memilikinya, karena masing-masing dari mereka hanya memiliki satu bom. Lalu Pike datang. Mereka semua mulai mencurigai Pike, karena memang Pike yang paling sering disiksa oleh Sersan West. Pike disuruh menunjukkan bom fosfornya. Setelah diperiksa tasnya, benar saja bomnya sudah tidak ada. Lalu Pike langsung diikat. Ketika malam hari, Pike mengajak Dunbar berbicara. Dia berkata bom dalam ranselnya bisa saja diambil Mueller, karena sebenarnya selama ini Mueller adalah pemasok obat menahan sakit. Karena Pike pernah membeli darinya. Tapi ternyata Sersan West mengetahui itu. Inilah yang membuat Mueller ingin membunuhnya, menurut Pike. Ray, on time. Mendengar berbagai penjelasan dari Pike, Dunbar memutuskan ingin melepaskan Pike. Tapi sebelum terlepas, Mueller langsung mengancamnya. Di sanalah terjadi perdebatan saling menuduh siapa yang membunuh Sersan West. Yang akhirnya membuat Mueller menembak Pike hingga meninggal, dan membuat mereka jadi saling menembak. Selesai bercerita, Kapten Osborn meminta bukti dari ceritanya. Lalu Dunbar mengeluarkan obat suntikan yang didapat dari Pike, dan Pike mengatakan penyalurnya seseorang dari rumah sakit bernama Filmer. Mereka berdua pun langsung menuju rumah sakit dan menemui Pete Filmer. Di bawah tekanan Kapten Osborn, akhirnya Filmer mengakuinya kalau memang dia yang memberikan obat-obatan penghilang rasa sakit tersebut. Mueller and that kid who took a bullet. Dia memberikannya ke Mueller dan Levi. Akhirnya Filmer pun ditangkap. Tapi Kapten Osborn merasa ada kejanggalan. Mengapa dia rela ambil resiko masuk penjara hanya demi jual obat penghilang rasa sakit? Osborn merasa kuncinya pasti ada pada Levi. Sebelum dia pergi menemuinya, Kolonel Steele memanggil mereka berdua. Saat itu Tom sudah menjelaskan semua masalah obat-obatan ini, dan Kapten Osborn juga mengatakan keterlibatan Levi. Vilmer says Kendall was involved in the drug scheme. Captain, I don't want to hear this. Tapi Kolonel Steele berkata kalau masalah ini sudah beres dan tidak usah menemui Levi. Tapi Osborn dan Tom tetap pergi menemui Levi untuk menanyakan masalah ini. Levi tidak banyak memberikan jawaban. Dia hanya memutar-mutar pembicaraannya. Tapi di sela pembicaraan tiba-tiba kuping Levi mengeluarkan darah. Dia juga langsung muntah darah hingga meninggal. Sesaat sebelum meninggal, dia sempat menulis angka 8 di tangan Osborn. Osborn pun jadi teringat catatan yang dibuat Dunbar. Di bagian bawahnya juga ada angka 8. Lalu Tom mulai menjelaskan ke Osborn kalau Kolonel Steele pernah berkata kepadanya bahwa ada sekelompok pemberontak yang memiliki keahlian khusus, menamakan diri mereka Section 8, dengan ciri khas angka 8. Section 8. Saat Osborn menandatangani surat pemindahan Filmer, Filmer mengatakan hal yang mengejutkan. Dia berkata dia pasti akan satu transportasi dengan Pike. Mendengar hal itu, Tom jadi bingung, karena yang sekarang selamat bernama Dunbar bukan Pike. Lalu Filmer meyakinkan kalau Ray Dunbar adalah seorang kulit hitam. Jadi yang selama ini diinterogasi bukanlah bernama Dunbar, melainkan Pike. Tom langsung bergegas menemuinya dan mengamuk sambil mengancam, hingga membuat dia akhirnya bercerita kembali. Dia bercerita kalau malam itu Sersan West memergoki Mueller dan Levi di camp, dan mengetahui tentang penyelundupan kokain. What other operation? The coke. Hingga terjadilah baku tembak di sana.
Ternyata selama ini Filmer dan partnernya telah menyelundupkan kokain ke Amerika melalui mayat dan peti obat. Wes figured it out about a week ago. He was gonna... Sebagai buktinya, dia pun menyebutkan nomor peti yang telah diselundupkan. 846-9846 and shipping D. Dia juga bercerita kalau dia mengambil kalung Dunbar untuk menyamar. Karena jika tidak, mereka semua pasti menuduhnya. They blame me. That's why I took Dunbar's dog tags. Karena memang dia yang paling sering disiksa Sersan West. Tom menemui Colonel Style dan mengatakan kalau ada yang aneh dari cerita tadi. Kenapa Sersan West harus menunggu 1 minggu untuk melaporkan penyelundupan ini? You think the kid was lying? I think you are. What? Karena itu Tom merasa Colonel Style yang berbohong. Menurut Tom, setelah Sersan West mengetahui penyelundupan ini, Colonel Style menyuruh Mueller dan Levi untuk membunuh Sersan West. Then what did I do? Go and poison Kendall? Well, who said he was poisoned? Di sini diketahui kalau partner Filmer selama ini ternyata Colonel Style, dan kematian Levi juga akibat diracun olehnya. Does that prove anything? I don't have to prove anything. Because... Colonel Style sudah terpojok, lalu menawarkan Tom 40% dari bagiannya. 40%. I can get another 3-4 months out of this gimmick before they close the place down. Ternyata dia dari awal sudah memikirkan, kalau saja sampai masalah ini diketahui Tom, dia tinggal menyuapnya. Karena seperti diketahui, Tom sedang dalam penyelidikan kasus penyuapan, yang sebenarnya tidak pernah dia lakukan. Mendengar penawaran tersebut, Tom hanya menjawab akan dipikirkan. Think about that. Mendapatkan jawaban itu, Colonel Style langsung mengambil pistol dan ingin menembak Tom. Untung saja Kapten Osborn yang sedang mendengarkan pembicaraan mereka dari luar, dengan cepat menembak duluan ke Colonel Style hingga meninggal. Apakah semuanya sudah berakhir? Setelah Tom dan Osborn berpisah, Osborn diam-diam membututi Tom. Betapa kagetnya dia, ketika di pertengahan jalan, Tom malah menjemput Pike yang seharusnya tadi sudah ditangkap. Osborn pun terus mengikuti Tom. Dia terus berpikir kata-kata yang diucapkan mereka semua. Osborn makin berpikir sepertinya Tom lah pelaku pembunuhan Sersan West. Osborn terus mengikuti mereka. Sampai pada suatu tempat di dalam ruangan, Osborn mengeluarkan pistol dan langsung mengancam Tom. Disinilah diketahui kalau ternyata Tom adalah pemimpin Section You know 8. about the coke? Dia sudah mengetahui tentang keterlibatan Filmer dan Colonel Style dalam peredaran kokain, tapi dia belum punya cukup bukti. Osborn yang begitu yakin kalau Sersan West dibunuh Tom, mendadak kaget karena di belakangnya muncul Sersan West yang ternyata masih hidup. Tom? Jadi ternyata mereka semua adalah kelompok Section 8, tentara khusus yang ditugaskan negara untuk membongkar kejahatan dalam pemerintahan, yang mengharuskan mereka menjalankan misi dengan menyamarkan semua nama dan identitas mereka. Dan film pun berakhir.